Pembalasan istri yang dihina. Bab 21. Mas Fadli bisa kan nanti nyumbang main piano? Dan benar sama gadis kecil yang namanya Nadira. Nanti aku konfirm pada MC, ucap gadis cantik itu yang merupakan salah satu panitia acara yang sudah kenal dengan Fadli. Iya ini Nadira, dan itu Mbak Nafisa bundanya Nadira. Itu Mbak Sally dan itu Mbak Briana, ucap Fadli sambil mengenalkan rombongan yang dia bawa. Selamat datang, terima kasih sudah bersedia untuk membantu mengisi acara hiburan agar gala dinner ini semakin meriah. Saya Adelia, teman Mas Fadli di lembaga tempat kami bekerja yang saat ini mendapat tugas menjadi panitia seminar ini. Sama-sama, terima kasih juga, ucap tiga bu guru cantik sambil tersenyum. Sedangkan Nadira menoleh ke arah sumber suara Adelia sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sesaat terdengar suara MC menyampaikan ucapan selamat datang pada Bapak Franz, semua tamu pun menoleh ke arah pintu ballroom. Oh itu Pak Franz sudah datang, acara akan segera dimulai, ucap Adelia saat melihat seorang pria setengah baya memakai pakaian jas lengkap melangkah di samping perempuan setengah baya yang masih cantik yang merupakan istrinya. Adelia pun segera pamit dan melangkah meninggalkan meja Fadli. Sesaat kemudian suara MC menggema di ruang ballroom itu menyampaikan acara akan segera dimulai. Acara pun diawali dengan doa, pembukaan oleh panitia pelaksana acara. Sambutan-sambutan dari orang-orang penting penyelenggara acara alias yang punya ide dan punya dana. Setelah sambutan-sambutan selesai, makan malam pun dimulai. Para tamu undangan tidak perlu repot-repot beranjak dari kursi karena di meja bundar yang besar sudah tersaji aneka menu yang lezat-lezat berada di set chafing dish yang apinya menyala agar makanan tetap hangat. Setiap satu set meja dilayani oleh 2 pelayan hotel. Para tamu undangan pun menikmati makan malam yang lezat-lezat dan sangat spesial. Sementara itu di luar pintu ballroom, Anton berdiri menatap ke dalam ruangan sambil menelan air liurnya. Hah, aku tidak bisa masuk dan tidak melihat juga Nafisa dan Nadira. Jangan-jangan Faisal salah lihat, mana mungkin dia bisa ikut acara tingkat tinggi begini. Gumam Faisal di dalam hati. Dia sudah ditanya oleh pegawai hotel dan panitia acara kenapa berdiri di depan pintu ballroom. Anton beralasan sedang janjian dengan temannya untuk ketemu di depan ballroom. Sesaat Anton terlonjak kaget saat telinganya mendengar suara MC di dalam ruang ballroom menyebut nama Nadira. Kok nama Nadira disebut-sebut ya, gumam Anton sambil menoleh ke arah dalam ballroom. Dia kaget saat mendengar tepuk tangan meriah dari para tamu undangan, dan lebih kaget lagi saat mendengar suara imut Nadira dengan lantang. Saya persembahkan lagu-lagu ini buat para tamu dan panitia acara ini, dan istimewa buat Bundaku Nafisa, suara imut Nadira dengan lantang, dan sesaat kemudian terdengar suara MC menerjemahkan kalimat Nadira di dalam bahasa Inggris. Benar itu suara Nadira, gumam Anton yang kini terus menatap ke dalam ballroom. Telinganya kini mendengar denting suara piano, sebagai intro dan selanjutnya suara Nadira bernyanyi dengan merdu diiringi permainan pianonya. Anton menajamkan penglihatannya, dari kejauhan Anton bisa melihat panggung yang ada di ballroom itu ada piano putih yang besar dan di depan piano itu duduk gadis kecil nan cantik jelita memakai gaun putih nan elegan indah. Nadira, gumam Anton sambil mengucek-ucek matanya. Siapa yang berdiri di samping Nadira itu? Gumam Anton yang melihat sosok pemuda gagah nan ganteng tampan rupawan yang tidak lain adalah Fadli. Akan tetapi di saat Anton masih penasaran, dia terkejut saat pintu ballroom terbuka dan memberi peringatan pada Anton agar tidak mengintip-mengintip. Maaf, ucap Anton dan selanjutnya membalikkan tubuhnya. Namun dia masih berdiri di dekat pintu ballroom itu untuk mendengarkan suara dari dalam ballroom yang masih bisa dia dengar. Setelah Nadira memainkan satu lagu, terdengar lagi tepuk meriah aplaus dari para tamu. Sesaat telinga Anton mendengar suara MC, yang mengatakan Nadira Fitmer Fadli, akan melantunkan lagu Imagine, tepuk tangan pengunjung pun semakin meriah memenuhi ruangan ballroom. Anton yang begitu kepo secara refleks,
menoleh lagi ke dalam. Kini dilihatnya sosok laki-laki gagah memakai blazer warna biru tua duduk memangku tubuh mungil Nadira yang cantik jelita dengan gaun putih, dan suara denting piano permainan jari-jari mereka pun memenuhi ruang ballroom. Kedua mata Anton melotot hampir copot tidak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Sementara itu di dalam ruang meeting di hotel itu pula. Ruangan yang tidak begitu luas hanya berkapasitas maksimal 150 orang. Faisal tampak duduk dengan serius di barisan kursi terdepan. Dia sedang mendengarkan pidato pemimpin umum partai yang begitu berapi-api memberi semangat pada kader partai di kota itu. Sesaat tangan kanan Faisal memegang dada kirinya. Handphone yang ada di dalam saku kemejanya bergetar-getar karena dia mode getar saja, agar suaranya tidak mengganggu acara. Pasti ini Anton menghubungi, tapi aku tidak bisa menerimanya, gumam Faisal di dalam hati yang hanya mampu memegang handphone dari luar saja. Apalagi tatapan mata pemimpin umum partai yang berdiri di atas podium menatap tajam ke arah dirinya. Faisal pun mau tak mau mengabaikan handphone miliknya yang masih bergetar-getar. Sedang di luar ruang meeting itu, tampak papanya Faisal duduk di kursi seorang diri. Dia hanya bisa duduk menunggu di luar ruang meeting karena dia hanya anggota partai biasa yang bukan kader partai dan yang membayar iuran tiap bulannya. Di ballroom itu acara apa ya mas? Tanya papanya Faisal pada seorang cleaning service hotel yang sedang membersihkan lantai, berjalan maju mundur mengepel lantai agar selalu bersih berkilau. Kan ada bannernya pak. Gala dinner acara se-ASEAN, ucap Mas Cleaning Service sambil terus bekerja tanpa menoleh ke arah papanya Faisal. Kok tidak ada pejabat yang datang? Besanku itu Pak Widakdo yang anggota dewan itu loh mas kok tidak datang, ucap papanya Faisal kepo dan pamer. Setahu saya itu acaranya lembaga swadaya masyarakat pak, bukan acara pemerintah. Mereka juga punya jaringan internasional, ucap Mas Cleaning sambil terus membersihkan lantai dan semakin menjauh dari tempat duduk papanya Faisal. Sesaat handphone di saku kemeja papanya Faisal berdering. Dia pun cepat-cepat meraih handphone miliknya berharap pengurus partai menghubunginya dan menyuruhnya ikut masuk ke dalam ruangan karena dia belum sempat salim dengan pimpinan umum partai. Anton, ada berita apa? Gumam papanya Faisal dan segera menggeser tombol hijau. Apa Ton? Tanya papanya Faisal. Om, cepat ke sini Nadira sekarang jadi artis. Suara Anton di balik handphone milik papanya Faisal. Artis apa? Jalan saja tidak bisa bagaimana mau jadi artis tonton? Anak buta dan lumpuh macam gitu paling besok besar jadi tukang pijat itu sudah pol, dan harus ada orang yang mengantar atau pasien yang datang. Pasti akan merepotkan orang lain saja itu anak besoknya, ucap papanya Faisal yang masih saja meremehkan cucunya sendiri. Om kalau tidak percaya datanglah ke sini mumpung masih tampil dengan Merfadli, aku tidak bisa merekam selain panggung jauh juga petugas beberapa kali sudah memberi peringatan ke aku. Cepat ke sini om, sekalian biar petugas percaya kalau aku sedang janjian sama orang di depan ballroom. Cepat ya om. Ucap Anton dan selanjutnya panggilan suara pun terhenti. Papanya Faisal pun segera bangkit berdiri dan melangkah dengan cepat menuju ke pintu lift. Papanya Faisal masih belum percaya tapi juga penasaran. Anton pasti salah lihat, paling ada anak yang mirip saja. Tadi Nadira kok pakai baju bagus mungkin seragam dari panitia buat anak-anak. Tapi siapa yang menggendongnya tadi kok dia macam sudah akrab, gumam papanya Faisal sambil menekan tombol lift. Sedangkan Anton masih berdiri di depan pintu ballroom sesekali menoleh ke dalam ballroom. Ingin rasanya mengintip lagi tetapi petugas sudah berkali-kali memberi peringatan. Bahkan Pak Satpam sudah memeriksa seluruh tubuhnya dikhawatirkan Anton membawa senjata yang membahayakan. Telinga Anton masih terus mendengar suara denting piano dan suara merdu Fadli yang sesekali ditimpali oleh suara imut Nadira nan merdu pula. Tidak lama kemudian muncul sosok papanya Faisal. Mana kamu pasti salah lihat, ucap papanya Faisal yang berjalan tergopoh-gopoh. Lihat ke dalam om, tapi lihat-lihat dulu ada petugas di dekat pintu tidak, ucap Anton.
Sesaat telinga mereka berdua mendengar suara tepuk tangan bergemuruh dari dalam ballroom, karena penampilan Fadli dan Nadira yang memukau. Iya, itu Nadira dipangku oleh laki-laki yang mengendongnya tadi, gumam papanya Faisal. Ah, pasti Nadira hanya caper saja, paling dia hanya duduk diam saja di sana. Laki-laki itu yang mainkan piano, ucap papanya Faisal sambil mencibir. Tapi tadi saat awal Nadira duduk sendiri Om, aku lihat dia duduk di depan piano dan bernyanyi, ucap Anton. Hanya rekaman saja paling, lip sync, mungkin hanya untuk caper saja, minta belas kasihan minta sumbangan dari tamu-tamu luar negeri itu, ucap papanya Faisal malah memfitnah. Sesaat terdengar MC meminta lagi Fadli dan Nadira memainkan lagu Imagine dari John Lennon penyanyi legendaris itu. Para tamu undangan pun bersemangat untuk ikut bernyanyi dan mereka semua berdiri, menghadap ke panggung yang membuat papanya Faisal hanya bisa melihat punggung-punggung dan bokong orang-orang saja. Denting suara piano kembali terdengar. Suara merdu Fadli yang memakai mikrofon mendominasi suara. Sesaat papanya Faisal terhenyak saat mendengar suara Nadira yang juga mendominasi saat Fadli tidak bersuara. Imagine all the people, suara imut Nadira nan merdu dan lantang. Anton menatap wajah papanya Faisal yang kedua matanya melotot karena kaget seperti dirinya tadi. Benar kan Om? Aku tidak salah lihat dan salah dengar, itu jelas suara Nadira, ucap Anton. Bukan rekaman atau lip sync itu Om, ucap Anton lagi. Tapi bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu Ton, ucap papanya Faisal sambil mengernyitkan keningnya. Lantas dia tersenyum miring. Ah, hanya bisanya begitu saja dia, apa? Itu saja. Cuma bisa ngucap sepotong-potong bahasa Inggris saja ngaya, pamer, dasar cuma mau minta sumbangan itu. Anaknya Faisal sama Dea nanti pasti lebih hebat pasti bahasa Inggrisnya lebih jago, bisa utuh satu lagu tidak sepotong-potong begitu. Pasti lebih, ucap papanya Faisal yang masih meremehkan Nadira untuk menutupi hatinya yang panas membara. Akan tetapi ucapan papanya Faisal tidak berlanjut karena ada dua orang satpam hotel melangkah mendekati mereka berdua yang masih berdiri di depan pintu ballroom. Bapak-bapak, mari ikut saya ke kantor, ucap salah satu satpam sambil memegang lengan atas Anton. Papanya Faisal kaget dan melotot kedua matanya, sedangkan Anton tidak bisa lagi mengelak dan berkata, mau tak mau dia pun harus ikut Pak Satpam. Sebab tadi dia mengatakan kalau sudah ketemuan dengan orang yang ditunggu akan segera pergi dari tempat itu. Ayo Om, biar nanti Faisal yang menjelaskan pada Pak Satpam, ucap Anton sambil menoleh ke arah papanya Faisal. Hah, aku itu bukan orang jahat. Bukan pengacau. Kenapa harus dibawa ke kantor keamanan? Besanku itu pejabat, anakku mantunya Pak Widakdo. Ucap papanya Faisal tetapi satu lengannya juga dipegang oleh Pak Satpam dan ditarik agar berjalan menuju ke kantor keamanan. Bapak bisa jelaskan nanti di kantor. Ucap Pak Satpam dan terus menggandeng lengan papanya Faisal. Sesampai di kantor keamanan, kartu identitas mereka berdua diminta petugas keamanan. Sebenarnya apa tujuan bapak-bapak ini datang ke hotel ini? Tingkah laku Anda sangat mencurigakan, apalagi Anda sejak tadi berdiri di depan ballroom yang di dalamnya sedang ada acara tingkat ASEAN, ucap Pak Satpam setelah membaca kartu-kartu identitas itu. Saya hanya dimintai tolong oleh Faisal yang sedang ikut acara pertemuan kader partai saja, ini saya sudah hubungi Faisal agar ke sini tapi tidak diterima panggilan handphone saya, ucap Anton yang berusaha untuk menghubungi Faisal agar membebaskan dirinya. Sedangkan Pak Ravandra terlihat juga sedang sibuk untuk menghubungi besannya yang dia bangga-banggakan tetapi panggilannya selalu ditolak. Ton ini aku menghubungi Papa Wiko selalu ditolak ya, coba kamu hubungi dia kamu kan juga punya nomor handphonenya, bisik lirih Pak Ravandra. Mungkin sedang sibuk Om, kalau Om saja ditolak apalagi aku Om, ini aku masih kirim chat ke Faisal siapa tahu dibaca dan dia segera ke sini. Ucap Anton yang kini sedang sibuk mengetik-ngetik di layar handphonenya.
Bapak-bapak tunggu di sini sampai acara gala dinner tingkat ASEAN itu selesai. Ucap Pak Satpam selanjutnya dan mengantongi 2 kartu identitas milik Anton dan milik papanya Faisal. Sementara di ballroom hotel, penampilan Fadli dan Nadira telah usai, tepuk tangan dari para undangan dan panitia memberi aplaus pada keduanya. Terima kasih, Tang Yu, suara bariton Fadli. Terima kasih, Tang Yu, suara imut Nadira sambil menganggukkan kepalanya. Fadli pun menggendong tubuh Nadira lalu melangkah turun dari panggung menuju ke tempat duduknya. Suara MC berkali-kali mengucapkan terima kasih atas sumbangan permainan pianonya di malam gala dinner ini, dan menyampaikan acara selanjutnya yaitu pengumuman-pengumuman. Nafisa berdiri menyambut puteri tercintanya yang malam ini begitu membuatnya bahagia dan bangga tidak terkira. Bibir Nafisa tersenyum bahagia, kedua mata berkaca-kaca tetapi tampak sorot matanya berbinar-binar. Selamat sayang, ucap Nafisa yang sudah tidak sabar untuk memeluk dan menciumi puterinya itu segera mengulurkan kedua tangannya, untuk meraih tubuh mungil Nadira yang kini berada di dekatnya. Terima kasih Bun, suara imut Nadira. Nafisa pun segera mengambil alih tubuh mungil Nadira dari gendongan Fadli. Sally dan Brianna terlihat juga memberi selamat pada Nadira dan Fadli, keduanya sangat senang bisa berkesempatan menjabat tangan Fadli. Nafisa duduk memangku Nadira dan menoleh ke arah Fadli. Mas Fadli, terima kasih banyak dan selamat ya, ucap Nafisa sambil mengusap lembut kepala Nadira. Sama-sama Mbak Nafisa. Nadira sangat berbakat, saya senang bermain piano dengan dia, ucap Fadli sambil mengambil botol air mineral yang ada di atas meja. Terima kasih Om, aku sekarang sudah tidak deg-degan lagi, suara imut Nadira sambil tersenyum lebar. Tapi, aku sekarang haus Bun. Terus tadi kata Tante Bri ada es krim, apa aku sekarang sudah boleh makan es krim, ucap Nadira selanjutnya. Boleh sayang, ucap Nafisa lalu memberikan air mineral yang sudah diberi sedotan ke mulut mungil Nadira. Brianna pun sudah siap untuk menyuapi es krim pada Nadira. Boleh nanti Om belikan es krim juga untuk dibawa pulang ya, ucap Fadli sambil menoleh ke arah Nadira. Asyi 3KKK, suara imut Nadira terdengar sangat bahagia. Dan kini di panggung pun sedang ada acara pengumuman pembagian door prize. Sally dan Brianna langsung bersorak girang saat MC menyebutkan nomor meja mereka mendapat hadiah. Mbak benar meja kita dapat hadiah, ucap Brianna sambil menunjukkan benda kecil di atas meja yaitu nomor meja yang terbuat dari kayu nan unik. Alhamdulillah, ucap mereka berlima. Hadiahnya apa ya Bun? Suara imut Nadira kepo. Belum tahu sayang, baru diumumkan tuh nomor-nomor yang dapat hadiah. Ucap Nafisa yang melanjutkan menyuapi es krim pada Nadira. Karena Brianna kini fokus ke arah pengumuman door prize. Kita dapat hadiah pertama Dira, ucap Fadli sambil tersenyum. Sesaat kemudian terdengar suara MC meminta pemenang door prize untuk maju ke depan. Mbak Nafisa silahkan maju mewakili meja kita, ucap Fadli sambil menatap Nafisa yang masih menyuapi Nadira. Biar Brianna saja yang mewakili, ucap Nafisa sambil tersenyum dan menoleh ke arah Brianna. Terima kasih mbakku yang cantik dan baik hati, nanti hadiahnya tetap kita bagi-bagi kok, ucap Brianna sambil tersenyum dan bangkit berdiri. Boleh kan mas aku yang mewakili? Tanya Brianna sambil menatap Fadli. Boleh, silahkan, ucap Fadli sambil tersenyum. Brianna pun cepat-cepat melangkah menuju ke panggung dan berdiri berjejer dengan para pemenang hadiah door prize. Para pemenang mendapat bingkisan-bingkisan dari panitia, dan setelahnya terdengar suara MC. Pemenang pertama mendapat hadiah liburan di Hotel Diamond, bisa menikmati fasilitas-fasilitas restoran, bar, kolam renang, gym, spa selama hari Minggu besok gratis. Nadira yang sejak tadi ikut mendengarkan suara MC pun tersenyum senang. Bun, itu dapat hadiah liburan ya, kita bisa makan di restoran gratis ya Bun, besok Bunda kan libur kita bisa kesini kan Bun, suara imut Nadira yang didengar oleh Fadli. Iya Dira,
Besok Om juga masih di sini. Besok Om antar ya, kita liburan bersama-sama, ucap Fadli sambil mengusap lembut kepala Nadira yang masih dipangku oleh Nafisa. Terima kasih Mas Fadli sudah memberi kebahagiaan ini, ucap Nafisa kedua matanya berkaca-kaca. Sama-sama Mbak Sa, dan kolam renangnya juga ada fasilitas air hangat, mungkin bisa untuk terapi kaki Nadira, ucap Fadli lagi. Tapi saya dan Nadira tidak bisa berenang. Sally dan Brianna juga tidak bisa berenang, bagi kami bisa merasakan makanan di restoran ini gratis saja sudah senang, ucap Nafisa.